Dahulu kala, di sebuah desa, tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu pergi secepat ini? Ibu yang aku cintai, kini telah tiada. Sudahlah, nak. Jangan kau ratapi kepergian ibumu. Ini sudah takdir. Kita harus ikhlas dan menerima semua yang terjadi. Iya, Ayah. Semoga ibu tenang di sana. Amin. Di desa itu tinggal seorang ibu muda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, berusaha menghibur Bawang Putih, dan menemani Bawang Putih membersihkan rumah. Bawang Putih, iya Bi. Ini Bibi bawakan ada sedikit makanan untukmu. Wow, makanan ini pasti enak sekali. Ya nak, aku dan ayah selalu Menikmati makanan yang Bibi bawakan. Kalau begitu, kapan-kapan nanti Bibi bawakan lagi ya? Iya, Bi. Terima kasih. Sama-sama. Salam ya buat Bawang Merah. Baik, Pak. Nanti saya salamkan kepada Bawang Merah. Saya permisi dulu ya, Pak. Kebetulan Bawang Merah sedang ada di rumah sendirian. Silakan. Mari, Bawang Putih. Aduh, capeknya. Sayur Bu Ibu, sayur. Yuk sayur. Dek, beli sayurnya. Oh ya Bu. Di sini ada pare, ada sawi, silakan dipilih. Wah, seger-seger ya, Pak ya? Segar, tadi kebetulan baru panen. Oh Iya. Pak. Ya. Lihat kan, kemarin ibunya Bawang Merah pergi ke rumah ayahnya Bawang Putih. Oh, ya mungkin cuma silaturahmi biasa toh, enggak apa-apa. Enggak, Pak. Dia merayu ayahnya Bawang Putih. Walah Pak, Buddha ini loh beli sayur jadi nggak apa-apa loh, gede Oh. banget ini loh. Oh iya. Jadi, Pak. Maaf, Pak. Jadi. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, pada akhirnya ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah, agar Bawang Putih tidak kesepian lagi. Bawang Putih, Iya, ya. pasti kamu capek. Iya, ya. Tiap hari kamu lakukan ini semua. Karena ibu sudah nggak ada lagi, ayah. Jadi Bawang Putih yang harus mengerjakan semuanya. Kalau kau setuju, bolehkah ayah menikah sama ibu Bawang Merah? Karena ayah melihat kamu perlu ibu yang baik dan selalu ada orang yang menemani kamu tiap hari. Aku setuju, ayah. Lagi pula, ibunya Bawang Merah sangat baik kepada kita. Tentu ayah, Bawang Merah dapat jadi saudara aku. Sungguh nak, Iya, ya. kalau begitu ayah akan sampaikan kepada ibu Bawang Merah. Terima kasih Bawang Putih, kau telah mengizinkan ayah untuk menikah dengannya. Iya, ayah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, keesokan harinya ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Ibu Bawang Merah, apakah kamu setuju kalau aku mau menikahimu? Saya melihat selama ini kamu begitu baik sama Bawang Putih. Tentunya Bawang Putih perlu ibu yang baik. Kebetulan saya sangat sayang sekali kepada Bawang Putih. Dan saya terima lamaran dari Bapak.
Lalu, bagaimana dengan bawang merah? Apakah kamu setuju bila saya menikah dengan ibumu? Jika ibu bahagia menikah dengan paman, aku pasti akan setuju. Terima kasih bawang merah. Sama-sama paman. Wah, sebentar lagi kita akan jadi saudara bawang merah. Awalnya ibu bawang merah sangat baik kepada bawang putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi bawang putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat jika ayah bawang putih sedang berdagang. Tentu saja ayah bawang putih tidak tahu, karena bawang putih tidak pernah menceritakannya dan ibu bawang merah selalu mengancam bawang putih. Itu masih kotor. Iya, aku kerjakan. Kenapa sekarang ibu dan bawang merah tidak sayang lagi sama aku? Hei, menghayal saja. Ibu, aku ingin istirahat. Apa? Istirahat? Siapa yang menyapu rumah? Siapa yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah? Nih, baju disetrika. Di sore hari, ayah bawang putih pulang dan membawakan hadiah untuk keluarganya. Ibu, putih, bawang merah. Ayah, ayah sudah pulang. Iya, ayah pulang. Ayah, aku senang ayah ada di rumah. Ayah bawa oleh-oleh buat kalian berdua. Ini buat putih, Makasih ayah. dan ini buat bawang merah. Terima kasih ayah. Terima kasih ayah, aku sangat suka. Ya, Ayah, ibu mana? nanti ibu akan ayah berikan yang lebih banyak lagi. Terima kasih ayah. Ya, sama-sama. Pada suatu ketika, ayah bawang putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Bawang putih. Sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi. Ayah, jangan tinggalin putih ayah. Ayah, ayah, aku mohon ayah, jangan tinggalin putih. Ayah, ayah, Ibu, iya ayah, aku mohon ayah. kamu jaga anakku. Pasti ayah. Kau sayangi dengan sepenuh hati. Iya ayah. Jangan tinggalin Sejak saat itu, bawang merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap bawang putih. Putih. Iya, Bu. Mulai hari ini, sebelum subuh kamu sudah bangun. Kamu harus menyiapkan seluruh pekerjaan rumah. Kamu menyiapkan makan, menyiapkan minum, mengepel, mencuci di sungai. Semuanya kamu yang kerjakan. Mengerti? Ibu, mengapa aku mengerjakan itu semua? Karena kamu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kamu hanya punya ibu dan bawang merah. Mengerti? Baik, Bu. Namun bawang putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira. Karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Seperti biasa, pagi itu bawang putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Bawang putih, kamu mau kemana? Iya, Pak. Bu, saya mau ke sungai, mau mencuci. Banyak sekali bajunya itu, Bawang Putih. Pasti bajunya itu punya ibu tiri kamu ya, sama punya
bawang merah. Iya Bu, Pak, permisi. Monggo. Kasihan loh Pak, bawang putih. Ayahnya telah tiada, sehingga dia yang mengerjakan pekerjaan rumah semuanya. Iya betul Bu. Ya sudahlah Bu, mari. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asiknya, bawang putih tidak menyadari bahwa salah satu baju kesukaan ibu tirinya hanyut terbawa arus. Ketika menyadari hal itu, bawang putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya. Astaga, Baju ibu hilang. Aku harus mencarinya. Aku harus mendapatkan baju ibu. Bawang putih pun tidak berhasil menemukan baju ibunya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada sang ibu. kamu adalah wanita tercantik di desa ini. Lalu, bagaimana dengan bawang putih? Bawang putih? Ngomong-ngomong, bawang putih kemana ya? Sudah sehari belum pulang. Ibu, maafkan Putih. Putih tidak sengaja menghanyutkan baju ibu di sungai. Apa? Ceroboh kamu! Dasar anak tidak tahu diri. Cepat cari baju ibu. Sebelum kamu menemukan baju ibu, kamu tidak boleh datang ke rumah. Mengerti? Baik Bu, Putih akan cari. Ada-ada aja kamu ya. Ketika bawang putih menyusuri pinggir sungai, hari sudah mulai gelap. Bawang putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Namun, dari kejauhan nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di tepi sungai itu. Bawang putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Siapa kamu, Nak? Saya bawang putih, Nek. Tadi saya mencari baju ibu saya yang hanyut di sungai. Sekarang sudah kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini? Oh, baju yang hanyut di sungai. Ya, nenek tadi menemukan baju yang hanyut di sungai. Nenek menyukainya. Sayang, harus kamu ambil. Aku akan mengembalikan baju tersebut. Tapi dengan syarat kamu mau menemani nenek untuk tinggal di sini selama 1 minggu. Karena sudah lama nenek tidak bertemu siapapun di sini. Apakah kamu mau, Nak? Benarkah? Benarkah baju ibu ada di nenek? Iya. Saya mau, Nek. Saya mau tinggal di sini dengan nenek seminggu. Asalkan nenek tidak bosan dengan aku. Baiklah. Mari masuk denganku, Putih. Iya, Nek. Selama seminggu, bawang putih tinggal bersama dengan nenek itu. Setiap hari bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Ia juga menceritakan kehidupannya kepada nenek. Tentu saja nenek merasa senang. Hingga akhirnya genap sudah seminggu, nenek pun memanggil bawang putih. 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 Kemarilah, Nak. Iya, Nek. Duduk sebentar sini, Putih. Putih, sudah 1 minggu engkau bersama nenek di rumah ini. Engkau sudah menepati permintaan nenek. Karena engkau telah menjadi anak yang baik dan juga rajin selama berada di rumah nenek. Kini waktunya nenek yang menepati janji nenek untuk mengembalikan kain milikmu, Putih. Terima kasih, Nek. Dan juga nenek punya hadiah untuk engkau. Iya, Nek. Hadiah apa? Kau boleh memilih salah satu dari labu yang ada di depanmu dan engkau boleh membawanya pulang. Tidak usah, Nek. Asal
nenek senang bersamaku dan baju ini sudah dikembalikan. Sekarang aku bisa pulang membawa baju ini dan memberikan kepada ibu. Tidak apa-apa, Bawang Putih. Nenek yang memaksamu untuk membawa pulang labu ini. Pilihlah, Nak. Yang besar atau yang kecil. Kalau begitu, saya pilih yang kecil ya, Nek. Mengapa engkau memilih yang kecil bukan yang besar, Putih? Saya takut di jalan tidak bisa membawa yang besar. Saya memilih yang kecil ya, Nek. Baiklah. Hati-hati di jalan, Putih. Terima kasih, Nek. Saya permisi. Bawang Putih pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju kesayangan milik ibu tirinya. Bu, ibu. Lihat, aku menemukan baju ibu yang hilang. Dari mana saja kamu seminggu tidak pulang? Maaf, Bu. Aku mencari baju itu kemana-mana. Ya sudah, sana pergi. Baik, Bu. Tunggu. Apa itu yang kamu bawa? Ini hanya labu, Kak. Bawang Putih pun pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Sangat terkejutnya Bawang Putih ketika labu yang terbelah berisi perhiasan yang sangat banyak. Astaga! Aku dapat emas. Ibu! Bu! Ibu! Lihat! Aku dapat emas. Mas. Kamu dapat ini dari mana? Jangan kamu mencuri lagi. Apa? Kamu Tidak. mencuri? Tidak, aku tidak mencuri. Aku dapat emas itu dari... Dari mana? Waktu itu aku mencari baju ibu di sungai. Waktu itu sudah malam, jadi saya menginap di rumah nenek di pinggir sungai. Ya sudah, Setelah ya sudah, ya seminggu, sudah. Ya sudah. saya menemani nenek seminggu. Saya dikasih labu. Oke, baik. Ini akan ibu simpan dan kamu tidak boleh ceritakan kepada siapapun. Mengerti? Baik, Bu. Mas. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, Bawang Merah dan ibunya pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini Bawang Merah yang akan melakukannya. Cantik sekali, Nak. Coba ibu pakaikan. Bawang merah. Agar kita mendapat emas lagi, bagaimana jika kamu melakukan hal yang sama dengan bawang putih? Tapi aku tidak seberani bawang putih, Ibu. Tidak apa-apa. Buktinya bawang putih pulang dengan selamat. Baiklah, Ibu. Jikalau itu yang membuat Ibu bangga dengan aku, tentu karena kamu adalah anak kesayangan Ibu. Esokan harinya, Bawang Merah pun menghanyutkan bajunya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Bawang Putih. Permisi. Ada apa kau mengetuk pintuku malam-malam, Nak? Aku tadi sedang menyuci di sungai dan pakaianku terhanyut. Apakah kamu melihat pakaianku? Oh, pakaian yang tadi ada di sungai. Ya, aku melihatnya dan aku menyimpannya. Benar kan, Nek? Iya, ada padaku. Dan aku ingin baju itu kembali kepadaku, Nek. Boleh saja, tapi ada syarat yang harus kau penuhi. Maukah kau tinggal bersama nenek selama 1 minggu, Nak? Nenek sudah lama tidak bertemu dengan orang lain di sini. Bagaimana kalau dengan 3 hari saja? Kalau kau tidak bisa memenuhi persyaratan nenek, kau boleh pulang. Baik, Nek. Aku akan tinggal denganmu sesuai dengan persyaratan yang kamu minta. Baiklah, mari masuk, Nak. Silakan. Selama seminggu itu, Bawang Merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus karena dikerjakan dengan tidak ikhlas. Akhirnya, setelah seminggu,
Bawang merah pun menagih janji kepada sang nenek. Nenek tua, Iya, Nak. aku sudah menuruti persyaratanmu dan aku sudah tinggal denganmu selama seminggu. Bagaimana dengan pakaianku? Oh, iya. Pakaianmu ya. Baiklah. Nenek akan ambil. Tunggu di sini, Nak. Merah. Ini pakaian yang kau punya. Baik, Nek. Bagaimana dengan hadiah untukku? Apakah ada hadiah untukku? Hadiah. Oh, ya. Nenek punya hadiah untukmu. Nenek memiliki labu dan engkau boleh memilih di antara dua labu yang di depanmu untuk kau bawa pulang nantinya. Baik, Nek. Aku akan memilih ini. Kenapa engkau memilih yang besar, Nak? Karena aku akan membagikannya kepada ibuku nanti. Hati-hati di jalan, Merah. Baik, Nek. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Bu, sayur bu, seger loh baru panen. Enggak, saya nggak beli. Orang pun juga sekali. Merah kemana sih? Merah, kamu kemana, Nak? Ibu, Merah anakku. Ibu, lihat, aku berhasil mendapatkan labu dari nenek tua itu. Pasti kita akan kaya karena kita banyak emasnya. Tentu Ibu, isinya akan lebih banyak emasnya dibandingkan putih. Oke. Baik, mari kita buka. Ayo masuk ke dalam. Ya, Ibu. Kakak sudah pulang. Aku senang kakak pulang dengan selamat. Lihat, aku berhasil membawa labu yang lebih besar daripadamu. Heh, kamu ngapain di sini? Sudah cari kayu belum? Belum, Bu. Sudah sana pergi cari kayu. Baik, Bu. Setelah bawang putih pergi, mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata yang keluar bukanlah perhiasan, melainkan binatang berbisa, yaitu ular. Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Kita buka ya, Nak. Iya, Ibu. 1, 2, 3. Astaga. Apa yang terjadi ini, Pak? Kita Tolong! Pak, sepertinya mereka terkena racun ular berbisa, Pak. Iya, sebentar saya bisa tolong yang lain. Tolong! Tolong! Ibu, tolong! Tolong! Tolong yang lain. Ini sudah. Sepertinya mereka terkena ular berbisa. Ya ampun. Ya, terus bagaimana kita bagaimana? Paman, Bibi ada apa? Putih, yang sabar. Ibu, Merah. Yang sabar ya, Nak, Yang ya. sabar ya, Nak ya. Ini sudah takdir dari Tuhan, Putih. Bangun, Ibu, bangun. Adik-adik, drama yang tadi sama-sama kita saksikan tentunya memiliki pesan moral yang amat banyak untuk kita. Yang pertama, bahwasanya kita harus membiasakan hidup dengan penuh kebaikan. Selalu bersikap baik dan tulus dan ikhlas pada orang lain tanpa berharap akan imbalan. Kebaikan yang kita lakukan akan berbuah kebaikan. Demikian pula dengan kejahatan yang hanya mengakibatkan kejahatan juga. Bersifat serakah tidak akan menguntungkan, namun justru akan merugikan. Selalulah berbuat baik, sekalipun kebaikan tidak dibalas dengan kebaikan, akan tetapi Tuhan yang akan membalasnya. Demikianlah persembahan dari kami, keluarga besar TK SD Presiden.